Cinta itu sederhana, tapi tidak dengan pernikahan di Pulau Nias. Di sini, mahar bisa sangat tinggi, dan adat menjadi penentu segalanya. Di video ini, kita akan membahas secara lengkap tentang mahar pernikahan Nias yang terkenal tinggi, proses adatnya yang sakral, hingga fakta-fakta mengejutkan yang jarang diketahui banyak orang. A few moments later. Tahukah kamu? Di Pulau Nias, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, tapi juga penyatuan dua keluarga besar dengan adat yang sangat kuat. Salah satu hal paling mencolok adalah mahar atau jujuran, yang dalam budaya Nias sering disebut sebagai simbol harga diri dan kehormatan keluarga perempuan. Besarnya mahar bisa sangat fantastis, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Bahkan dalam beberapa kasus, mahar juga bisa berupa emas, babi dalam jumlah banyak, atau benda adat lainnya. Kenapa bisa semahal itu? Karena dalam adat Nias, mahar bukan sekadar membayar mempelai wanita, tapi sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga yang telah membesarkan dan menjaga sang perempuan hingga dewasa. Sebelum kita membahas mahar yang terkenal tinggi, ada satu hal yang harus kamu pahami terlebih dahulu. Di Pulau Nias, pernikahan tidak terjadi begitu saja. Ada proses panjang yang penuh dengan aturan adat dan menentukan bagaimana sebuah hubungan bisa berlanjut atau bahkan berhenti. Proses adat pernikahan Nias. 1. Famai Giniha. Pendekatan awal, tahap awal perkenalan secara sopan dari pihak pria kepada keluarga perempuan. Tujuannya membuka jalan sebelum masuk ke tahap yang lebih serius. 2. Famotuaya, lamaran resmi, kunjungan resmi keluarga pria untuk menyampaikan niat menikah. Di sini keseriusan mulai dinilai dan keluarga besar mulai terlibat. 3. Faime of pemberian sirih, awal pembicaraan adat, pemberian sirih nafo sebagai tanda dimulainya pembicaraan adat. Dari sinilah hal-hal penting, termasuk pembahasan mahar mulai, dibicarakan secara adat. 4. Pembicaraan dan kesepakatan keluarga, rangkaian musyawarah lanjutan antara kedua keluarga. Isi pembicaraan bisa mencakup kesepakatan adat, kesiapan kedua pihak, dan hal-hal teknis menuju pernikahan. 5. Pelaksanaan pernikahan adat. Setelah semua tahap dan kesepakatan terpenuhi, barulah masuk ke pelaksanaan pernikahan adat secara sah menurut adat setempat. Setelah semua proses adat itu dilalui, dari pendekatan awal hingga pelaksanaan pernikahan, ada satu hal penting yang selalu menjadi pusat perhatian dalam adat di Pulau Nias, yaitu mahar. Mahar dalam pernikahan adat Nias bukan sekadar pemberian biasa. Ini adalah simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, serta bentuk kesungguhan dari pihak pria. Dalam membangun rumah tangga, besarnya mahar tidak ditentukan sembarangan, melainkan melalui pembicaraan adat yang melibatkan keluarga besar. Nilainya bisa berbeda-beda, tergantung kesepakatan, serta latar belakang keluarga masing-masing. Karena itu, mahar bukan hanya tentang nilai materi, tetapi tentang kehormatan, tanggung jawab, dan keseriusan. Lalu, berapa sih mahar perempuan Nias? Mahar dalam pernikahan adat Nias dikenal dengan istilah bowo. Ini bukan sekadar mas kawin, melainkan syarat sah pernikahan adat yang wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Berikut adalah penjelasan detail mengenai besaran dan alasan mengapa mahar Nias terkenal tinggi. Besaran bowo tidak memiliki angka tetap karena ditentukan berdasarkan hasil musyawarah keluarga Fefu atau Fanofu Bowo dan status sosial, namun secara umum maharnya sangat fantastis. Babi. Umumnya, calon pengantin pria membawa babi dalam jumlah banyak, mulai dari 25 ekor bahkan bisa mencapai 100 ekor babi lebih
Emas dan uang, selain babi, seringkali diminta emas, bisa mencapai 100 gram dan uang tunai untuk menguangkan babi yang tidak bisa dibawa fisik, beras atau padi, diperlukan ratusan liter beras sebagai pelengkap. Mengapa mahar nias sangat tinggi? Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya nilai bowo, derajat wanita, dan penghargaan. Mahar tinggi mencerminkan tingginya derajat wanita nias. Hal ini bertujuan agar gadis nias tidak dipandang sebelah mata dan sebagai wujud penghargaan atas usaha orang tua membesarkan anak perempuannya, pendidikan, dan status sosial. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau semakin kaya keluarga mempelai wanita, maka mahar yang diminta akan semakin tinggi. Adat turun-temurun bowo. Mahar adalah simbol kasih sayang masi-mesi dan sebagai jaminan ekonomi bagi mempelai wanita. Bukan sekadar transaksional, namun merupakan adat yang sakral.